Halo kawan, jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari ruang tamu kami di Belanda. Kawan, sehari yang lalu kita menyaksikan pertandingan sepak bola yang seru antara kesebelasan nasional Belanda melawan Ukraina. Dua-duanya tim yang punya keistimewaan, tapi akhirnya Belanda menang tipis 3-2 atas Ukraina. Dan tentunya saat yang tepat untuk membicarakan mereview kembali, melihat kembali bagaimana sih laju pertandingannya. Tentu dengan siapa lagi kalau bukan dengan sahabat saya, Ade atau Aditya L. Jaya, pengamat sepak bola orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Dan amatannya cukup luar biasa. Aku senang kalau udah dengar pendapat-pendapat dia. Makanya ayo kita ikuti perbincangannya. Iya, pertandingan kemarin malam itu seru banget itu, Ade. Belanda akhirnya setelah babak pertama tidak ada gol, akhirnya di babak kedua 5 gol sekaligus. Belanda menang tipis 3-2, tapi tidak dengan cara yang mudah ya. Ternyata sempat kewalahan juga. Kalau menurut analisa Ade seperti apa tuh? Sebenarnya buat tim Belanda ini satu hal yang sangat positif, Kak. Karena sebelum Piala Eropa ini dimulai, banyak sekali suara-suara, kalau bahasa sekarang, nyinyir gitu ya, dengan pola yang akan dimainkan oleh pelatih tim nasional Belanda, Frank de Boer. Pola yang akan dimainkan dengan 5-3-2 itu banyak melahirkan banyak kecibiran atau ketidakkepercayaan kepada Frank de Boer, karena itu ditampakkan juga dari pertandingan-pertandingan uji coba sebelum masuk ke Piala Eropa ini. Tapi pada pertandingan yang kemarin malam kita dapat menyaksikan bahwa 5-3-2 yang diterapkan oleh Frank de Boer sepertinya cocok untuk melawan tim-tim yang minimal hampir setingkat secara level permainannya dengan Belanda. Moga-moga ini bisa membawa kepercayaan kepada tim Belanda untuk di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tapi kalau secara detail dari apa yang disaksikan di lapangan itu jalan laju pertandingannya seperti apa kalau ketika adik duduk di depan televisi menyaksikan pertandingan itu? Dari babak pertama, kedua. Kalau dilihat pertandingan ini adalah pertandingan terbaik sampai saat ini yang saya lihat ya. Dengan dua tim yang betul-betul tidak takut untuk menyerang, dengan dua tim yang memiliki spirit untuk meraih kemenangan, dan dua tim yang boleh dibilang memiliki potensi untuk dapat mencetak gol, karena kita melihat pemain-pemain Ukraina itu juga pemain-pemain yang sangat bagus dalam skill teknik ke sepak bolanya ya. Jadi kita saksikan kemarin adalah pertandingan yang menegangkan, boleh dibilang kita mungkin betul-betul tegang ya dalam menyaksikannya, betul-betul cemas setiap kali Ukraina memegang bola, sehingga menurut saya ini adalah pertandingan yang sangat memiliki nilai hiburan atau nilai tegangan dilihat untuk disaksikan. Ya. Oke, jadi memang menegangkan ya. Tapi di babak pertama kenapa tidak ada gol di babak pertama? Karena kita melihat bahwa sebetulnya peluang ada, Eka. Dua tim memiliki sama peluang, dan kita lihat peluang Belanda juga ada beberapa kali, 2 atau 3 kali. Tapi itu hanya masalah bad luck saja ya. Seperti ketika memasuki babak pertandingan akan berakhir, kita melihat bagaimana bebasnya Dumfries untuk mengkop bola, tapi toh masih mengkopnya ke samping bola. Padahal secara normal dia hanya harus perlu mengkop bola di antara dua tiang gawang saja. Tapi itu saya kira ya itu mungkin sedikit sial saja gitu ya. Tapi kalau ngeliat peluang sebetulnya gol di babak pertama itu harus terjadi. Oke, kemudian di babak kedua. Di babak kedua saya kira sebetulnya tipe permainnya masih sama, tapi kali ini kita melihat ada dua kesalahan yang dilakukan oleh bek kiri daripada Ukraina. Pertama, ketika sedikit bola yang diluncurkan kepada Dumfries, dia hanya mencoba memblok tapi tidak 100% terblok itu bola, sehingga Dumfries memiliki jalan bebas untuk memberikan umpan tarik ke tengah gawang. Dan kemudian yang kedua, kita dari sedikit pergelutan bola ya antara dia kembali lagi dengan Dumfries, sehingga di situ kita melihat bahwa pemain penyerang Belanda Weghorst yang memiliki keberuntungan karena dia mendapatkan bola muntahan dari pergulatan bola antara Dumfries dan bek kiri dari Ukraina tersebut. Nah itu akhirnya gol terjadi dan Belanda sempat unggul 2-0. Ya. Kayak aku waktu itu udah pikir wah santai nih.
paling nambah 3-0, peluangnya lebih besar. Karena melihat peluang, ternyata malah 2-1, 2-2. Di situ aku mulai tegang. Kalau aku tegang biasanya langsung, masa bodo amat lah, kalau kalah aja, salah sendiri sih gitu. Ade gimana melihatnya? Jadi itu memang ada pengaruh taktis dari pergantian pemain yang dilakukan oleh Frank de Boer. Karena ketika dia unggul 2-0, dia segera mengganti dua pemainnya ya. Salah satunya adalah Daley Blind, yang tentu juga kita nanti bisa memiliki masalah juga sedikit dengan kesehatan sebetulnya sebelum pertandingan dimulai. Dan kita melihat ketika Daley Blind ini tidak bermain lagi, kita melihat ada sedikit ketidakharmonisan sepertinya di barisan pertahanan Belanda ya, sehingga 2 gol yang tercipta untuk Ukraina itu juga boleh dibilang itu juga ada kesalahan pemain-pemain belakang Belanda yang sepertinya tidak atau organisir dalam menghadapi serangan yang dilakukan oleh Ukraina tersebut. Dan tentu ini tanpa mengurangi pandangan kualitas dari si pencetak gol ya. Oh iya, itu ya seperti saya bilang, pemain Ukraina itu adalah pemain yang terbiasa bermain juga di klub-klub elit Eropa ya, di Atalanta, kemudian juga di Shakhtar Donetsk dan juga Dinamo Kiev. Dan kebanyakan dari mereka dari tim Ukraina ini adalah bermain dari klub-klub yang ya seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga mereka sudah terbiasa bermain di antara mereka sendiri sebagai suatu tim. Dan itu kita juga dapat menyaksikan bagaimana mereka juga, terutama ketika mereka mendapatkan bola dan melakukan serangan balik dengan atau kita sebut sistem Catanaccio-nya Italia ya. Setiap kali mereka melakukan itu, tentu kita sebagai pendukung tim Belanda akan berharap-harapnya masih apa yang akan terjadi. Deg-degan. Iya, Tapi deg-degan. itulah, mereka bukan tim lemah, mereka menurut saya adalah tim yang sangat bagus dan saya yakin mereka juga akan mampu ke babak berikutnya. Iya ya, lanjut ke babak berikutnya apalagi melihat ininya ya. Oke, tadi Ade sudah menyinggung tentang pemain belakang Daley Blind. Ada apa dengan dia? Jadi sebelumnya dalam beberapa saat yang lalu, Bung Eka, dia sempat juga menderita pada saat pertandingan mengalami gangguan jantung ya. Kemudian sama dokter masih diperbolehkan untuk bermain, tapi dia mendapatkan semacam alat untuk pemantau degup jantungnya. Jadi ketika ada hambatan, maka alat itu yang akan segera membetulkan sehingga degup jantungnya kembali sehat. Tapi dalam satu pertandingan di kompetisi kalau tidak salah, ternyata alatnya itu agak sedikit mengalami gangguan dan dia pun harus kembali duduk dan akhirnya harus keluar lapangan ya. Dan ditambah lagi dengan kejadian yang menimpa ke Christian Eriksen, itu mengangkat kembali di kepalanya hal-hal yang terjadi pada dirinya, pikir untuk meminta untuk tidak dimainkan dalam pertandingan kemarin. Tapi ketika dia mendengar bahwa Christian Eriksen sudah membaik, sudah bisa berkomunikasi, akhirnya atas dukungan teman-temannya dia tuh akhirnya berani untuk bermain. Dan setelah itu dia berkata bahwa dia memang akhirnya sangat bersyukur setelah bermain. Dan mengapa dia dikeluarkan oleh Frank de Boer, karena Frank de Boer juga ingin melindungi dia sebetulnya. Oke, jadi memang itu sebuah keputusan yang bijaksana untuk mengganti Daley Blind, karena latar belakangnya juga ditambah lagi Daley Blind kan juga pernah bermain bersama dengan Christian Eriksen ya. Dulu bermain di Ajax. Ya. Sama-sama di Ajax. Dan memang di Eropa itu walaupun sepak bola adalah hidup mereka, tapi kehidupan sendiri lebih penting di atas segalanya ya. Jadi kalau pertandingan harus dihentikan karena ada pemain yang sampai meninggal umpamanya, itu bukan satu hal yang masalah gitu ya. Dan itu juga mendapat pujian bagaimana tindakan sesama pemain, mereka menguasai bagaimana harus bertindak. Kemudian yaitu dengan Ajax ada something juga ya. Mungkin mohon maaf saya singgung dengan Abdul Haq Nuri itu ya. Itu juga kasusnya hampir sama. Tapi sayang Abdul Haq Nuri tidak mendapat pertolongan secepat yang didapatkan atau kurang beruntung seperti yang diperoleh oleh Christian Eriksen. Oke, kemudian lini belakang selain Daley Blind kan juga yang tidak bisa bermain adalah Matthijs de Ligt dan tentu saja Virgil van Dijk. Jadi memang Belanda itu didera ya di belakangnya itu, lini belakangnya itu. Ya, padahal kita tahu bahwa tim Belanda terakhir ini adalah memiliki barisan pertahanan yang paling secara potensi yang paling kuat di Eropa mungkin. Kita melihat dengan barisan seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind.
Tambah lagi sekarang ada Nathan Ake, ada Justin Timber. Itu secara potensi Belanda memiliki banyak pemain-pemain pertahanan yang bagus saat ini. Dan tentu saja dengan ketidakhadiran Virgil van Dijk, ya kita juga menyaksikan adanya ada satu momen di pertandingan di mana seperti tidak terorganisir di barisan pertahanan. Dan saya yakin kok dengan ada Virgil van Dijk di situ, mungkin hal itu tidak terjadi. Ceritanya akan lain ya, tapi memang fakta juga Virgil van Dijk tidak bermain bukan karena tidak mau, tapi memang karena kondisi kesehatannya. Nah, antara lain karena terus Matthijs de Ligt juga ya. Kalau Matthijs de Ligt bisa digantikan memang ya, seperti kalau mati tuk gitu tadi aku dengar ada tuk gitu putus. Jadi kawan mohon maaf tadi agak terputus karena gangguan teknis. Karena Ade ada di belahan lain Belanda, aku ada di belahan lain Belanda, tapi akhirnya kita tersambung lagi. Jadi tentang Matthijs de Ligt, apakah dia bisa kalau dalam kondisi normal pun tidak terlalu dibutuhkan gitu? Ada bagus, tidak ada juga sudah ada penggantinya. Hitungannya adalah bahwa pelatih Frank de Boer ingin risiko yang sedikit mungkin dengan Matthijs de Ligt dengan perhitungan bahwa turnamen masih akan berjalan beberapa pertandingan. Jadi tidak perlu memaksakan Matthijs de Ligt untuk dimainkan di pertandingan perdana karena Frank de Boer melihat bahwa potensi pemain pertahanan yang dimiliki Belanda mampu sedikit banyak mengkompensasi kehilangan Matthijs de Ligt di pertandingan pertama kemarin. Oh ya. Dari apa ya? Kemudian pemain tengah itu mereka bagaimana kemarin itu perannya? Kan ada tentu saja siapa namanya Jorginho Wijnaldum, kemudian Frenkie de Jong, kemudian siapa lagi? Ya, itu bagaimana penilaiannya? Dalam pertandingan kemarin kita patut bangga juga dengan permainan dimunculkan oleh pemain-pemain lini tengah Belanda ini, Eka. Karena salah satu pemain yaitu Wim de Ronde itu adalah pemain yang termasuk yang dinyinyiri oleh para pecinta bola di Belanda ya. Karena dalam pertandingan-pertandingan di babak uji coba seringkali dia banyak dan kita melihat bagaimana dia bagus melakukan perebutan bola di lapangan tengah. Kemudian kalau Frenkie de Jong sendiri kita tahu bagaimana kualitasnya, dia adalah satu pemain yang termahal nomor 6 sekarang di dunia. Dan Wijnaldum, saya kira kita tahu lah Bang Eka, dia adalah pemain yang diperebutkan antara Barcelona dan Paris Saint-Germain. Dan akhirnya dia telah memilih untuk Paris Saint-Germain. Dan kemudian dia membuktikan bahwa Barcelona betul-betul kehilangan karena tidak mendapatkan dia kemarin, karena direbut oleh Paris Saint-Germain. Dengan melihat bagaimana Wijnaldum bermain kemarin, sangat luar biasa ya dengan gol dan dengan bagaimana dia mengontrol barisan tengah, dan dia ada pemain box to box ya yang bermain dari barisan pertahanan berlari ke barisan penyerangan, dan dia betul-betul menguasai sektor itu. Ya, suatu memang pemain midfielder yang multifungsional yang udah dinilainya ya dari dulu di Liverpool juga. Baik, jadi tidak perlu ada alasan untuk worry untuk lini tengah Belanda. Lini depan gimana? Lini depan ini agak sedikit boleh dibilang mungkin mengecewakan ya. Pertama karena kita berharap banyak pada Memphis Depay yang sebetulnya dalam pertandingan-pertandingan Belanda sebelum ini telah memberikan andil kontribusi yang luar biasa dengan gol-golnya dan dengan gerakan-gerakannya dan dengan gerakan tipuannya dalam melewati lawan. Tapi kemarin dia adalah pemain yang menurut saya adalah yang terjelek dari tim Belanda. Di babak pertama masih oke karena dia sempat juga di menit 1 atau 2 hampir menggolkan gawang dengan kepiawaian dia berlari kencang dari lapangan tengah menuju gawang. Tapi di babak kedua itu sangat banyak sekali bola-bola yang dilakukannya itu dia kehilangan bola istilahnya, dan yang akhirnya menyebabkan tim Ukraina ini bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik yang cepat. Sebetulnya saya berharap dia cepat diganti saat itu ya, karena secara ini tidak terlalu baik, tapi ya mungkin karena dia memiliki banyak kredit di mata pelatih Belanda, makanya dibiarkan sampai menit-menit terakhir dan baru diganti oleh Donny Malen. Ya, memang itu yang menurut aku harus dimiliki oleh tim pelatih dari setiap di dalam sebuah turnamen, menilai seorang pemain itu the day off orang yang kurang bagus dalam main sehari
Itu jangan sampai menjadikan dia pun sudah cukup kecewa, menghukum dirinya sendiri, memarahi dirinya sendiri, kemudian ditambah dia ditarik. Bahkan itu akan membuat mentalnya ambruk. Kalau kita melihat mungkin karena turnamen akan ada pertandingan lain, menurut Ade gimana? Apakah masih ada peluang sekali Memphis untuk memperbaiki diri? Tentu saja, ya Kak. Jadi saya kira dia pun akan sadar dan tahu bahwa dia performanya kemarin itu betul-betul di bawah dari yang diharapkan atau dari yang normal yang biasa dia berikan untuk tim nasional Belanda ini. Dan kemungkinan di pertandingan berikutnya dia memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menunjukkan kembali kemampuan terbaiknya, karena kita melihat lawan berikutnya adalah di atas kertas lebih lemah daripada Ukraina yang kemarin dihadapi. Oh iya. Jadi jangan dulu coret Ukraina sebagai kandidat yang masih bisa lolos ya. Bisa jadi dia adalah kuda hitam ini nanti kalau begitu. Terus gini, lini depan, oke, Depay, kemudian ada Weghorst. Ya, Weghorst itu adalah termasuk juga sebelumnya adalah pemain yang sangat tidak mendapat kepercayaan dari Frank de Boer. Sampai di tiga pertandingan terakhir dia itu tidak pernah diseleksi masuk tim squad nasional Belanda. Jadi memang agak sedikit drastis perubahan yang dilakukan oleh Frank de Boer dengan pemain ini, di mana tiba-tiba dalam 3 pertandingan terakhir ini dia didudukan sebagai pemain line utama. Kalau melihat performanya ya kira-kira rata-rata lah ya Eka ya. Kalau saya boleh ngasih angka ya mungkin 6 lah. Jelek banget enggak, bagus ya juga tidak, tapi dia tetap membuat gol. Dan itu yang sebetulnya diharapkan dari suatu tim. Nggak perlu bermain tidak perlu bermain bagus, tapi asal membuat gol itu sudah bisa merubah pandangan orang terhadap dia. Untuk sebuah turnamen itu perlu kayaknya orang yang itu pinch hitter, tapi apa itu yang tidak terlalu enak untuk dilihat, tidak terlalu enak untuk dipandang, tapi fungsional atau efisien. Tapi dia kok kita ngelihat secara insight ya, jadi semacam semangatnya dia untuk bermain, mengejar bola, untuk mencoba selalu bekerja sama dengan pemain depan itu bagus. Tapi sekali lagi dia memiliki keterbatasan adalah skill teknik bolanya mungkin agak sedikit terbatas. Itu disebabkan karena tinggi badannya yang betul-betul tinggi, sehingga dalam melakukan pergerakan tidak selincah pemain-pemain yang lebih kecil daripadanya. Tariannya kurang indah dipandang. Tapi ya baiklah itu. Kemudian di depan ada siapa lagi? Dumfries juga pemain depan atau pemain belakang menurut Ade? Dumfries itu adalah pemain back kanan, Eka. Tapi luar biasa ya, dengan sistem yang 5-3-2 ini dia lebih banyak berposisi sebagai kanan luar daripada sebagai pemain back kanan ya. Dan itu memang diharapkan juga dari pelatih Frank de Boer, karena dia memiliki fisik yang sangat kuat, memiliki semangat yang sangat tinggi, dan bahkan banyak pengamat bilang sebenarnya nih kalau dia diturunin dari pertandingan setelah itu 5 menit istirahat main pertandingan lain dia masih bisa. Jadi begitu kuat kondisi fisiknya. Badak. Dan adalah juga suatu hal yang sangat tepat ketika dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dari pertandingan kemarin, karena kita melihat dengan 2 aksinya dan 1 golnya dia yang telah memenangkan Belanda menang 3-2 kemarin melawan Ukraina. Oh iya, gol yang sangat penting dan melegakan. Itu juga mengobati kecewaan dia ketika di akhir babak pertama golnya headingnya menyamping. Ini juga heading juga. Saya luar biasa. Lalu di ini ya, kita langsung aja melihat pemain-pemain yang kita sadari bahwa di dalam sebuah tim walaupun mereka dianggap sebagai suatu kesatuan, tapi toh ada harapan-harapan, ambisi-ambisi dari individu. Kalau dari yang kemarin itu yang seharusnya menurut Ade, kan ada pemain-pemain baru nih, kita juga apresiasi juga timnya Frank de Boer nih memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda. Menurut Ade gimana? Ya betul. Ada di tim nasional Belanda ini ada beberapa pemain yang masih berusia 19 ya. Salah satunya adalah Justin Timber dan juga Gravenberch. Ya, ini adalah 2 pemain yang potensi di depannya sangat bagus, dan banyak pengamat juga bilang bahwa mereka akan menjadi pemain dengan kemampuan yang luar biasa. Kalau menurut kita juga melihat seperti itu ya.
Dan mudah-mudahan, jadi kita melihat kemarin Timber sudah diturunkan dan mudah-mudahan Frank de Boer juga di pertandingan berikutnya mungkin kok lawannya lebih lemah berani untuk menurunkan Gravenberch ya, mungkin menggantikan De Roon. Tapi ya itu sekali lagi apakah Frank de Boer berani merubah the winning team karena sudah menang kemarin, apakah dia berani melakukan lagi semacam uji coba untuk menurunkan pemain yang lain? Saya kira mungkin ya itulah tergantung bagaimana Frank de Boer akan menindaklanjuti di pertandingan berikutnya ini. Iya. Karena seperti pemain favorit, kalau aku bisa rasakan pemain favorit Ade adalah itu Daniel Malen itu sebenarnya. Tapi cuma dikasih 3 menit. Kenapa saya bilang dia juga berpotensi? Kok kita membaca media-media di Eropa, dia adalah salah satu kandidat untuk direkrut oleh Borussia Dortmund. Ya? Dan kita tahu Borussia Dortmund itu adalah suatu tim yang juga jeli dan melihat pemain-pemain muda. Contohnya? Ya? Contohnya yang sekarang ini ya, Spits yang dari penyerang tengah yang dari Norwegia, Haaland. Ya. Dan kemudian dia juga, kok dia melirik ke Daniel Malen itu juga bukan sesuatu yang sepele. Itu berarti dia melihat potensi yang ada di dalam Daniel Malen sendiri dan dengan masa lalunya bahwa dia adalah jebolan Ajax sebetulnya. Kemudian diambil oleh Arsenal dan kemudian sekarang diambil oleh PSV dan mungkin masa depannya ada di Jerman, di Dortmund. Dan saya merasa kalau dia dimainkan di posisi 5-3-2, dia sebetulnya lebih cocok dibandingkan Weghorst. Karena dia bergeraknya lebih cepat dan dia mampu melewati pemain lawan dengan kelincahannya gitu ya. Kalau Weghorst lebih sebagai posisi di depan ya, untuk menunggu bola. Tapi kalau Daniel Malen itu dia bisa meng-create kansnya sendiri dengan pergerakannya dia sendiri. Iya. Mungkin begini. Mudah-mudahan ya kita tunggu di depan. Iya. Kedepannya itu kita punya harapan lah Daniel Malen. Kalau kita melihat ya dari kemarin malam itu, mungkin kalau cari solusi Frank de Boer tetap Weghorst. Tapi mungkin si Memphis yang harus diganti sama dia, sama Daniel Malen ya, sebenarnya. Tipenya hampir sama aku lihat. Tipe hampir sama, tapi kalau misalnya di normal situasi, saya kira Memphis Depay lebih memiliki kredit yang lebih besar di mata Frank de Boer. Dan saya melihat kejadian kemarin itu Memphis Depay itu insidental saja kok dia bermain jelek gitu ya. Mudah-mudahan pertandingan berikutnya lebih bagus. Tapi kalau misalnya Daniel Malen ya dibandingkan dengan Memphis Depay tetap masih saat ini Memphis Depay lebih di atas karena dia juga top scorer dari tim nasional Belanda saat ini gitu. Terus siapa lagi yang diturunkan? Ya ampun, disuruh lari tapi nggak diturunkan, itu rasanya gimana itu si De Jong, Luuk de Jong. Ya waktunya terlalu pendek. Tapi sebetulnya Luuk de Jong itu sebelum sistem 5-3-2 ini dia adalah pemain utama ya untuk sebagai penyerang tengah depan yang paling depan gitu ya. Tapi ya itulah mungkin karena di Sevilla sendiri dia pun lebih sering menduduki sebagai bangku cadangan dan Weghorst adalah pemain utamanya Wolfsburg di Jerman dan Weghorst adalah pencetak gol terbanyak nomor 3 atau nomor 4 di Jerman. Jadi kepercayaan Frank de Boer kepada Weghorst juga memiliki alasan yang baik. Oke. Baik, sekarang kita bicara tentang coachnya sendiri, Frank de Boer. Bagaimana posisi Frank de Boer sekarang di mata netizen atau publik di Belanda ini? Sedikit kreditnya menaik atau bagaimana setelah pertandingan kemarin? Lebih baik daripada sebelum turnamen ini dimulai. Turnamen ya? Ya, karena siapapun yang menang pasti akan mendapatkan pujian. Ya. Mudah-mudahan pujian itu tidak membuat dia menjadi lupa atau menjadi jatuh. Tapi saya kira banyak pencinta bola di Belanda sedikit mau lebih memberikan kredit kepada Frank de Boer untuk membiarkan dia menuntaskan keinginannya untuk bermain dengan 5-3-2 ini. Kita akan lihat berikutnya. Mudah-mudahan saya sendiri berpendapat 4-3-3 untuk Belanda adalah tetap yang terbaik. Tapi kalau misalnya
melihat materi pemain yang dimiliki tim Belanda dibandingkan Prancis misalnya atau Italia, maka kita juga harus jujur mengakui bahwa tim Belanda itu secara materi tidak sekuat tim yang seperti disebutkan sebelumnya itu. Ya, nanti kita akan bicara. Mungkin dengan Liga 2 ini adalah juga salah satu cara yang cocok untuk melawan tim-tim yang atau Italia atau Spanyol ya. Tapi janganlah dimainkan melawan tim-tim yang North Macedonia Utara. Mungkin orang belum pernah melihat dia bermain gitu. Jadi ketika melawan tim yang sedikit lebih lemah, mungkin cobalah dengan 4-3-3 misalnya ya. Kita untuk bisa sesuai yang selama ini tim Belanda selalu tampilkan di turnamen-turnamen besar sebelumnya. Jadi mudah-mudahan Frank de Boer lebih fleksibel dalam soal itu. Yang jelas publik Belanda sudah agak sedikit lega. Demikian tadi kawan, terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi review dari pertandingan Belanda lawan Ukraina yang sangat menarik. Publik Belanda sedikit lega dan kita fans kawan-kawan yang pencinta atau supporter timnas Belanda di ajang Euro 2020 ini tetap mengikuti channel ini juga Serba Belanda, dan jangan lupa kami menyediakan giveaway atau hadiah untuk paket jalan-jalan di Eropa, Belanda, Belgia dan Prancis. Kemudian juga ada paket jalan-jalan di Belanda sendiri. Jadi cukup alasan untuk mengikutinya. Linknya ada bisa diikutin di sebelah sini. Nih, ini linknya. Silahkan diklik. Gampang caranya, pertanyaannya 3 aja. Ya, gitu aja. Sampai jumpa. Tetap semangat. Jangan kasih kendor. Dalam kesempitan adalah kesempatan untuk berbagi.